Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menyapa semuanya di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita bersama bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang malam Tuhan telah berkati istirahat kami. Dan saat ini kami mau beraktivitas, kami mau melakukan tanggung jawab kami, melakukan apa yang telah Tuhan percayakan pada kami. Tetapi sebelum itu Tuhan, kami mau diperlengkapi dengan kebenaran daripada firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi landasan hidup kami, menjadi suluh bagi setiap langkah kaki kami. Urapi setiap kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah setiap kata kalimat yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu ini dalam kendali-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkan dan menerimanya, menerima dengan sukacita dan melaksanakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, masih di bulan September ini, renungan kita pada hari ini saya beri tema menyediakan hidup, bukan hanya waktu. Jadi seperti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang atau kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa melayani Tuhan berarti meluangkan sedikit waktu, memberikan sedikit waktu dari kesibukan yang ada. Kalau konsep berpikir kita sekarang seperti itu, menyediakan waktu yang tersisa untuk Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita, berarti kita sedang tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bukan hanya waktu, apalagi hanya waktu sisa-sisa kita, waktu yang disisakan. Yang diminta oleh firman Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita adalah seluruh hidup kita. Rasul Paulus menuliskan dengan jelas sekali di situ bahasanya, Bapak Ibu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya bukan hanya sekedar sebatas waktu-waktu tertentu saja yang kita gunakan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sederhananya Bapak Ibu, ini seluruh aspek hidup kita, seluruh hari-hari kita, seluruh waktu-waktu kita, seluruhnya dalam kehidupan kita, itu yang kita persembahkan, itu yang kita gunakan untuk melayani Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita harus kita posisikan sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Jadi tidak ada waktu-waktu yang kita anggap dalam tanda kutip ya sakral gitu. Jadi pada saat kita memposisikan Tuhan adalah Tuhan kita dan hidup kita adalah miliknya Dia, tentu seluruh aspek hidup kita adalah ibadah kepadanya. Seluruh aspek hidup kita adalah pelayanan untuk Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pelayanan bukan hanya sebagian dari hidup, tetapi pelayanan seluruh kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, lakukan semua itu untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus Kristus. Lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembari kita mengucap syukur kepadanya, kita berikan kepada Dia ucapan syukur yang terbaik. Melalui apa? Melalui hidup kita. Di tubuh kita, hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, adalah alat yang Tuhan mau pakai untuk kita itu melayani Dia. Bukan untuk melayani dosa, bukan untuk melayani keinginan kita, bukan hanya untuk melayani kepentingan-kepentingan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita bisa memahami hidupku
hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan, berarti yang kita sediakan bukan hanya sekedar waktu, tapi seluruh hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan hidup kita. Jangan pernah melihat hidup kita tidak berharga. Jangan pernah melihat hidup kita itu tidak ada gunanya. Tetapi hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Hidup kita milik Tuhan yang sudah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, melayani bukan soal jadwal. Melayani bukan soal hanya kegiatan-kegiatan yang ada dalam gereja. Tapi melayani Tuhan itu adalah seluruh aspek hidup kita. Totalitas hidup kita untuk Tuhan. Jadi kita di dalam keluarga untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita melayani di gereja tentu sudah untuk Tuhan. Kita di jalan untuk Tuhan. Bahkan hal yang paling prinsip dalam kehidupan kita, makan dan minum, itu juga harus untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dari setiap hembusan nafas kita menyadari ini untuk melayani Tuhan. Ini untuk membuktikan ibadah kita kepada Tuhan. Pertanyaannya untuk saya dan kita semua, apakah selama ini kita hanya memberi Tuhan sisa waktu kita? Apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik seluruh aspek hidup kita untuk Tuhan? Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita sudah kita posisikan sebagai ibadah yang sejati untuk Tuhan? Kalau belum, mari sama-sama saya dan kita semua, kita gunakan seluruh aspek hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita gunakan seluruh aspek hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau seluruh aspek hidup kita sudah kita berikan untuk Tuhan, maka melayani yang sifatnya situasional atau sifatnya secara legalitas, itu akan sukacita kita lakukan. Karena apa? Karena seluruh hidup kita saja sudah kita berikan untuk Dia. Jadi bukan menjadi sebuah beban lagi kita melayani di gereja, kita melayani di masyarakat, melayani dimanapun. Itu tidak akan menjadi beban. Kenapa? Karena kita tahu kita melakukan itu bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kita mengoreksi diri kita, melihat diri kita, apakah kita sudah memberikan totalitas yang terbaik untuk Tuhan, atau kita baru sebagian. Apakah kita sudah menyediakan hidup kita untuk Tuhan, atau kita baru menyediakan waktu untuk Tuhan. Oleh karena itu, biarlah renungan hari ini membawa kita kepada pengertian bahwa hidupku bukan milikku lagi, tapi hidupku sepenuhnya milik Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan aku. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya memberi waktu kami kepadamu, waktu yang sisa-sisa, tetapi melalui renungan hari ini, kami mau memberikan yang terbaik untukmu, melayanimu dengan hidup kami, dengan tubuh kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus memberikan yang terbaik. Ampuni kami kalau kami hanya menyisahkan waktu-waktu yang ada bagi kehidupan kami. Kami tidak menyadari bahwa seharusnya setiap kesibukan yang kami lakukan itu juga adalah ibadah kami untukmu. Oleh karena itu sepanjang hari ini kami mau dedikasikan apapun yang kami lakukan, biarlah itu berkenan di hadapanmu. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perkatakan, itu menyenangkan hatimu. Dan kami nyatakan itu sebagai ibadah kami kepadamu, sebagai persembahan kami kepadamu, sebagai pelayanan kami kepadamu. Urapi setiap kami semua Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Selamat menghidupi hidup yang diberikan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya sisa waktu. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.